Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Syifal Munir, NIM 1803221000162. Saya di sini akan menjelaskan beberapa mengenai ekonomi sumber daya alam. Yang pertama itu ada apakah Indonesia memiliki banyak cadangan sumber daya alam. Yang kedua, bagaimana pendapat tentang semakin menipisnya dan semakin langkanya cadangan sumber daya alam baik yang biotik maupun abiotik. Yang ketiga, ada bagaimana pendapat tentang eksploitasi secara besar-besaran mengenai sumber daya alam yang masif dengan alasan untuk tujuan pembangunan. Dan yang terakhir yaitu penjelasan mengenai konservasi menurut beberapa jurnal. Jadi Indonesia itu terkenal memiliki banyak sumber daya alam, baik yang biotik maupun abiotik. Sampai pada saat dahulu itu penjajah menjajah Indonesia karena Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah. Sumber daya alam yang ada di Indonesia mulai dari sumber daya alam yang dapat diperbarui maupun yang sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Menurut Kementerian Perdagangan, mencatat pada sepanjang tahun 2014, 15% dari keseluruhan komoditas ekspor negara kita merupakan komoditas tambang. Sumber daya alam di Indonesia tersebar di penjuru Nusantara, mulai dari Pulau Sumatera yaitu terdapat minyak bumi di Kepulauan Natuna. Terus ada Pulau Jawa yang sangat subur dan dapat ditanami berbagai macam tanaman. Kemudian ada Pulau Kalimantan yang sangat terkenal akan hasil tambangnya seperti batu bara, minyak bumi, gas, dan panas bumi, serta uranium untuk pembangkit listrik tenaga nuklir. Selanjutnya ada Pulau Sulawesi. Di sini terkenal akan tambang besi, tembaga, perak, emas, nikel, titanium, dan yang lainnya. Yang terakhir ada Papua. Papua selama ini terkenal dengan tambang emasnya yaitu Freeport dan juga keindahan bawah lautnya yaitu Laut Raja Ampat. Di samping itu pula, tanah Indonesia sangat subur, bisa ditanami berbagai macam tanaman meskipun itu tanpa dipupuk. Seperti halnya batang singkong hanya ditancapkan bisa dijadikan makanan. Serta laut yang sangat indah dan juga memiliki berbagai macam terumbu karang. Hal ini menjadikan Indonesia memiliki berbagai macam jenis ikan dan juga biota laut lainnya. Selanjutnya ada kelangkaan sumber daya alam di Indonesia. Meskipun Indonesia memiliki cadangan sumber daya alam yang sangat melimpah, namun suatu saat sumber daya alam tersebut akan menipis dan juga habis. Di Indonesia saat ini sumber daya alamnya masih melimpah, baik itu yang biotik maupun abiotik. Tetapi tidak menutup kemungkinan suatu saat jika sumber daya alam tersebut dieksploitasi secara besar-besaran dan tidak melihat kerusakan yang ditimbulkan, sumber daya alam tersebut akan habis dan akibatnya tidak bisa dinikmati oleh generasi selanjutnya. Contoh gambar di samping ini yaitu pembalakan hutan secara liar. Misalnya sumber daya alam biotik, pembalakan hutan secara liar mengakibatkan kepunahan pada hewan. Sumber daya alam abiotik, menurunnya kualitas tanah akibat pertambangan serta penurunan kualitas udara. Selanjutnya, di samping ada eksploitasi sumber daya alam di Indonesia secara besar-besaran dengan alasan untuk pembangunan. Meskipun pembangunan memiliki dampak yang signifikan terhadap perekonomian di Indonesia, namun pembangunan yang berlebihan tanpa memperhatikan lingkungan akan menimbulkan dampak yang tidak baik. Meskipun pembangunan akan memberikan keuntungan yang cukup besar, namun dalam jangka panjang juga akan menimbulkan dampak yang merugikan.
Dampak pembangunan tanpa memperhatikan lingkungan. Pada gambar yang pertama, ada sungai yang tercemar, akibatnya akan mengurangi atau sungai tersebut tidak bisa dimanfaatkan lagi. Yang kedua, ada lubang galian bekas tambang. Lubang ini sangat berbahaya karena memiliki kedalaman yang cukup dalam. Akibatnya ada yang gambar ketiga itu ada anak kecil bermain dan tenggelam di lubang tersebut. Kemudian ada gambar yang keempat, yaitu laut yang tercemar. Biasanya atau saat ini banyak terjadi pengeboran minyak bumi di lepas pantai. Akibatnya akan merusak laut dan juga akan menimbulkan kerusakan pada terumbu karang yang mengakibatkan banyak ikan yang mati. Dan gambar yang terakhir itu merupakan pencemaran udara yang diakibatkan oleh banyaknya industri dan pabrik-pabrik yang dibangun. Dengan adanya pembangunan yang dilakukan secara besar-besaran, maka harus diimbangi dengan yang namanya konservasi. Menurut jurnal Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup Berbasis Ekonomi Sumber Daya di Provinsi Maluku Utara, pengarangnya yaitu Armand Dragel, pada tahun 2010 diterbitkan oleh Jurnal Ilmiah Agribisnis dan Perikanan atau Agrikan Unmu Ternate. Konservasi merupakan upaya pengembalian kondisi alam yang telah dieksploitasi. Semakin besar pemanfaatan sumber daya ekonomi, dampaknya semakin besar terhadap sumber daya alam dan terjadi degradasi kualitas lingkungan. Hal ini akan dapat dilihat pada waktu jangka panjang. Pengelolaan lingkungan hidup sangat diperlukan untuk mengembalikan serta meminimalisir dampak yang ditimbulkan. Upaya terpadu untuk melestarikan lingkungan hidup tersebut meliputi kebijaksanaan, penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan, serta pengendalian lingkungan hidup, sehingga eksternalitas yang ditimbulkan oleh kegiatan tersebut dapat diminimalisir. Konservasi ini sangat penting dilakukan karena nantinya akan menimbulkan beberapa dampak. Yang pertama, kelompok masyarakat ini seringkali terkena dampak, terutama pencemaran air, tanah, dan laut. Yang kedua, masyarakat belum mampu untuk mengatasi dampak akibat eksploitasi sumber daya alam. Dan yang ketiga, pengelolaan sumber daya ekonomi juga membutuhkan biaya yang digunakan untuk perbaikan kerusakan lingkungan. Upaya konservasi pengembalian produktivitas akibat bekas tambang bisa dilihat pada gambar di samping, yaitu ada penanaman pohon untuk penghijauan, kemudian ada penanaman bakau di sepanjang pantai, dan juga pengelolaan air terpadu. Sekian yang dapat saya jelaskan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Sekian saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.